Ini sebenarnya belum pernah dianalisa ya, baik oleh Pak Roy maupun Pak Rismond. Kalau menurut saya ya Pak, kesimpulan dari versi saya sendiri, yang benar-benar tidak bisa terbantahkan itu yang bagian platnya, plat ijazah, perbedaan belangkonya. Kita bisa lihat di sini cahaya ya. Oke. Tadi mohon maaf. Jadi ada dua foto yang saya siapkan, yaitu fotonya Pak Jokowi yang dari Dian Sandi dan satunya yaitu yang udah di noise-nya dihilangin atau di renoise pakai Photoshop. Ya. Jadi kelemahan Ella memang di situ, dia bisa apa ya namanya ya, dihilangkan untuk ininya, untuk apa error levelnya. Di sini bisa dilihat ya Pak. Perbedaan software saya dengan software Pak Roy adalah tentang warnanya, di mana Pak Roy itu base-nya itu pakai hijau, tapi untuk forensically itu lebih ke magenta. Di sini bisa dilihat persebaran entropi warnanya juga. Magenta itu warnanya mirip apa ya? Lebih kayak ungu gitu. Oke, magenta ungu ya. Oke. Ya, di sini justru ada persebaran warna hijau dan merah bisa dilihat. Jadi ini menandakan bahwa citra digital ini sudah dimanipulasi, baik itu mungkin secara digital atau mungkin secara ini apa namanya langsung gitu. Tapi kemungkinan besar sih kalau penilaian saya dari digital ya. Soalnya kalau misalkan kita ganti sampel yang sudah dimanipulasi, dia akan menciptakan ELA yang sangat rendah. Jadi bisa dihilangkan sebenarnya ELA itu. Ya. Nah, di sini bisa dilihat fotonya itu lebih clear ya, Pak. Berbeda dengan foto yang versi Dian Sandi. Oke. Oke, saya tunjukkan lagi. Nah, jadi ada perbedaan apa namanya warna. Yang error yang seperti ini, yang banyak warna hijau atau merah atau biru, bahkan di sini ada. Oke, tapi di sini saya menemukan sesuatu yang baru, Pak. Jadi ada yang namanya luminance gradient. Itu kayak membaca cahaya, intensitas cahayanya dari satu citra. Kita bisa langsung coba, teman-teman RH Sobat RH juga bisa coba ya langsung ya. Ketika kita klik luminance, itu kita langsung mendapatkan satu bukti yang sangat clear di sini, Pak. Yaitu foto Pak Jokowi yang menimpa stempel. Bisa dilihat di itu. Oke. Di sini udah clear banget. Ya. Nah, ini sebenarnya belum pernah dianalisa ya, baik oleh Pak Roy maupun Pak Rismond. Karena Pak Rismond itu lebih ke kanal red. Yaitu membaca RGB, sementara yang luminance ini itu membaca intensitas cahaya langsung, Pak. Jadi dia di-convert dulu ke warna ungu untuk lebih clear. Terus kita bisa melihat di sini bahwa memang fotonya itu ya menimpa ya. Ini bisa kita magnify. Ini pakai ELA ya? Ini pakai luminance. Tadi yang ELA yang tadi, yang sebelumnya. Ya, luminance gradient analysis. Oh, ini yang Anda mengatakan ada temuan baru itu ya? Ya. Dari sini terlihat nih memang. Ya. Ya, kayaknya bahunya itu di depan. Iya, benar. Ya. Udah jelas banget di sini, clear sekali. Clear ya. Bisa dicoba oleh semua orang juga. Iya. Jadi ini apa ya? Walaupun citranya itu udah dimanipulasi secara digital pun, dia bakal bisa dianalisa luminance karena memang base-nya apa aslinya dari Pak Dian Sandi memang hitam pekat seperti ini. Jadi walaupun di otak-atik pun bakal kelihatan gitu, Pak. Oke. Ya. Jadi jas di depan stempel ya. Clear banget. Ini saya coba khusus jas yang hitam ini ya. Iya. Nah, itu udah sangat jelas ya. Bahwa dia itu seperti ditempel ulang gitu. Oke. Ya, ini untuk elahnya sih, Pak.
Lalu kita melanjut ke yang face comparison ya. Ini bisa sebenarnya ini baru dibesarkan nih sama ini. Oh iya ya, dia ketika ini dia seperti terhenti gitu ya. Iya, itu clear banget di situ. Iya. Di Anda udah gede ya ini? Iya, ini agak delay mungkin Pak. Iya, oke, nggak apa-apa. Ya, ada delay sini. Mohon maaf ya saudara sekalian karena ini share screen kalau ada delay. Oke, silakan. Teruskan. Oke, untuk yang face comparison sebenarnya di sini mungkin salah satu bukti yang bisa debatable ya Pak, karena yang namanya comparison kan dia lebih ke similarity atau ke kemiripan. Oke. Nah, jadi mungkin yang ini bisa kita agak bantah karena memang similarity, misalkan di sini Pak Roy itu menampilkan Pak Dumatno gitu. Bisa jadi kalau misalkan kita pakai model lain itu berbeda hasilnya. Jadi tergantung ini Pak Roy Suryo ini memakai model apa gitu. Kalau Pak Rismon kan dia pakai pure yang FaceNet atau dan banyak model lainnya juga yang dipakai, presentasenya pun berbeda-beda gitu. Jadi mungkin kalau misalkan kita menyimpulkan secara kasat mata memang terlihat, dan dari Bu Tifa juga dari keilmuan kedokteran juga ada perbedaan dari struktur wajahnya. Tapi dari machine learning itu memiliki persentase yang berbeda-beda gitu Pak. Ya. Jadi persentase bisa berbeda-beda ya? Ya, berbeda-beda. Karena ini kan teorinya adalah memang dua foto yang berbeda. Maksudnya foto Jokowi versus Jokowi. Atau foto Roy Suryo versus Roy Suryo. Tapi sejatinya foto itu memang beda. Satu sudah tua, satu masih muda. Jadi pasti ada perbedaannya. Tetapi kalau dia memang foto yang sama, ada orang yang sama, maka persamaannya akan lebih banyak. Bakal ada namanya konsistensi dari semua model yang ada. Tetapi untuk yang Pak Dumatno sendiri itu kemiripan dengan Pak Dumatno itu saya mencoba berbagai model, memang ada yang mirip, ada yang enggak. Tapi jadi itu ada ketidakkonsistenan. Tetapi untuk yang Pak Jokowi muda sama Pak Jokowi tua, Pak Jokowi tua itu benar-benar konsisten berbeda semua. Jadi perbedaannya adalah, saya ulangi, bahwa Anda membandingkan Dumatno itu level similarity-nya itu beda-beda. Ya, ada yang mirip banget, ada yang tidak mirip, tergantung model yang kita pakai. Gitu. Tetapi untuk Jokowi muda dan Jokowi tua, itu Jokowi ijazah dan Jokowi di ijazah kan, dan Jokowi presiden itu konsisten. Tidak mirip. Tidak mirip atau not match gitu ya. Seperti itu. Itu ya saudara sekalian ya. Karena kita nggak penting siapa yang ada di foto itu. Yang paling penting adalah bahwa dua foto Jokowi muda, Jokowi ijazah saya katakan, Jokowi Dodo ijazah dan Jokowi presiden itu tidak mirip. Oke, silakan. Tapi balik lagi itu dari percobaan yang saya ini ya Pak, saya lakukan. Berapa kali Anda coba? Saya mencoba 3 model yang berbeda. 3 model yang berbeda dan ternyata hasilnya sama. Hasilnya yang Pak Jokowi itu Pak Jokowi itu not match semua. Not match semua. Kalau Dumatno ada yang match. Ada yang match, ada yang not tidak. Match. Itu jadi nggak konsisten di situ. Lalu terkait jadi Anda kesimpulannya itu tergantung berapa model yang Anda pakai ya? Iya, tergantung berapa model. Nah, model itu barangkali semakin banyak, barangkali makin meyakinkan ya. Benar. Oke, silakan teruskan. Gitu. Selanjutnya bagian ini ya, perbandingan ijazah. Sebenarnya ini yang sangat tidak terbantahkan sih Pak. Yang sangat tidak terbantahkan bagian ijazah ini ya? Ini udah sangat-sangat tidak terbantahkan karena memang punya Pak Jokowi dari sampel-sampel yang udah ada itu benar-benar paling berbeda gitu ya. Jadi huruf karena ini kasat mata ini. Ya, ini kasat mata sekali. Secara digital juga udah diteliti secara overlapping oleh Pak Rismon, dan dari saya sendiri itu meneliti tentang konsistensi jarak pikselnya relatif dari citra bagian tengahnya. Itu ada perbedaan sekitar 30 piksel untuk perbedaan jarak di tulisan kehutanan ya Pak. Saya ngambilnya karena OCR itu tidak bisa ngebaca sarjana yang ada di tengah ini logo, karena keterbatasan dari OCR itu harus backgroundnya clear. Gitu. Nah sih, makanya dia yang diambil kehutanannya. Seperti dan itu. Tulisan kehutanan itu yang 3 ijazah konsisten.
Yang 11-15, 11-16, 11-17 konsisten. Ya. Konsisten di mananya? Di bagian atasnya, terus bagian kehutanannya, sama bagian telahnya. Jadi yang berbeda dari punya Pak Jokowi itu di bagian kehutanan dan bagian telahnya. Jadi agak bergeser ke kanan 30 piksel gitu. Oke, kalau di kehutanan itu dia bergeser ke kanan 30 piksel ya. Itu seperti yang demo-demo yang sudah saya lakukan sih sebelumnya, yang pas terakhir kesini dan di video saya juga seperti itu. Jadi di kehutanan tuh berbeda 30 piksel itu kira-kira berapa milimeter? Ya itu balik lagi karena memang ini saya nggak tahu ukuran realnya berapa. Karena makanya saya memanipulasi dengan Corel Draw. Jadi pikselnya saya samakan untuk ketiga sampel. Lalu titik tengahnya kita tentukan. Terus jaraknya kita pakai Euclidean distance, itu kayak jarak Pythagoras. Itu untuk detailnya mungkin lebih ke video saya ya. Kalau misalkan mau nanti kalau detailnya ya itu teknis banget, tetapi intinya Anda membuktikan bahwa memang keempat ijazah itu, ketiga ijazah dan tidak sama, tidak identik dengan ijazah Pak Jokowi. Iya benar. Karena satu huruf saja berbeda, itu kita bisa mengatakan beda. Karena ini kan kalau dari plat yang sama atau dari apa istilahnya blanko yang sama, ya pasti sama jarak anunya. Ya, walaupun dan tidak ada pengaruhnya hitam dan putih ya. Tidak ada. Soalnya kalau misalkan kita bicara hand press ya Pak, itu ada yang komposer itu yang tukang apa sih nata itu nata huruf itu ada satu locknya, kunciannya. Jadi sangat tidak sangat kecil, bahkan sangat aneh kalau misalkan ada pergeseran. Jadi dia kan kalau hand press itu di komposer itu merapikan huruf dulu, terus ada kayak tuasnya buat tekan gitu, ceklek gitu ya. Terus atau ada yang kayak semi otomatisnya juga ada. Jadi banyak versi hand press atau letter press yang bertebaran di internet, dan kita juga nggak tahu nih yang dipakai oleh katanya apa itu namanya percetakan perdana ya Pak. Itu hand press yang seperti apa juga kita masih tidak dikasih tahu oleh Barreskrim. Makanya asumsi-asumsi liar terus berterbangan gitu. Bertebaran maksudnya. Bertebaran. Bukan berterbaran. Iya, seperti itu. Oke, terus kan ada lagi? Untuk dari Pak Roy Suryo di sini memfoto bagian cover cover skripsi ya. Cover skripsi. Nah, saya lebih ke lebih ke memperhatikan ini kegelapan dan keterangan itu intensitas yang kalau misalkan kita melihat kertas yang tua itu kan lebih kuning ya Pak. Dan itu harusnya konsisten. Konsisten dari dari kertas yang satu ke yang belakang. Tidak ada kayak misalkan di sini kan covernya itu lembar pengesahannya itu agak terang, terus ternyata ini bagian apa nih? Prakatanya itu agak kuning gitu kan. Kita juga bisa menganalisa ini dengan forensically. Itu pakai swab analysis, travel swab analysis. Di sini kita ambil bagian. Nah, bisa dilihat ya Pak di sini. Itu kalau kita naikkan kegelapannya itu bakal kelihatan. Kalau misalkan yang bagian prakata dia itu lebih gelap, dan bagian yang pengesahan itu terang seperti itu Pak. Jadi kesimpulannya ini yang beda kertasnya Pak. Jadi antara lembar beda umur kita lah. Ya, sama dua lembar yang ditunjukkan Roy Suryo ini memang beda umur ya. Iya. Yang lebih tua yang mana? Lebih tua yang sebelah kanan yang prakatanya. Yang prakata ditunjukkan oleh warna yang lebih gelap di sini. Lebih gelap, lebih kuning gitu ya. Ya. Kalau kita pakai swab analisis kelihatan banget dia itu gelap sekali di bagian atas ya, yang kertas prakata. Terus yang bagian lembar pengesahan itu sangat terang gitu.
Ini lembar pengesahan atau halaman? Iya lembar pengesahan ya. Yang tidak ada tuh lembar pengujian. Ya. Tidak ada. Nah, kalau misalkan lembar pengujiannya nggak ada juga kita kan perlu curiga ya, Pak. Iya. Karena kalau soal tidak ditanda tangan itu soal lain ya. Ya. Karena bisa aja kemudian nggak sempat ditanda tangani, tapi harus ada di situ, gitu. Tapi aneh juga sih, Pak. Ini nggak ada tanggalnya juga kan di tengah-tengah. Pada tanggal titik-titik aja itu sudah mencurigakan gitu. Karena kalau ada lembar pengujian itu nanti ditanya siapa yang menguji. Minimal 3 orang pengujinya kan? Ya, kalau saya nggak tahu ya, Pak. Soalnya saya DO. Jadi belum sempat merasakan skripsi. Ya, biasanya kalau skripsi itu 3 orang yang ngujinya. Kalau 3 orang yang mengujinya, artinya harus ada 3 orang di situ lagi. Ya. Makin banyak yang harus dimanipulasi kalau seandainya memang palsu kan begitu. Benar sekali. Oke, apa lagi? Ada lagi? Untuk analisa Pak Roy Suryo itu aja sih. Ini tinggal kesimpulan. Ya. Kesimpulannya gimana? Kalau menurut saya ya Pak, kesimpulan dari versi saya sendiri, yang benar-benar tidak bisa terbantahkan itu yang bagian platnya, plat ijazah, perbedaan belangkonya. Oke, comparison gitu ya. Dan itu juga kasat mata. Sangat kasat mata. Orang awam pun paham gitu ya kalau itu berbeda. Ya. Makanya analognya nggak mau diperlihatkan. Ya, saya tidak bisa menjawab itu. Enggak, maksud saya gitu. Kalau analog sama analog kan, kan gampang membedakannya kan? Iya, benar sekali. Nih, ada 2 ijazah ditaruh di sini kan kelihatan tuh bedanya kan? Wah, ini huruf A-nya keluar, ini enggak. Kok bisa begitu? Karena kalau platnya sama, pasti sama komposisinya kan? Benar sekali, Pak. Oke, jadi kalau menurut Anda, tapi kenapa Anda bilang itu yang nggak bisa dibantah dari Roy Suryo? Mengenai foto Jokowi muda, Jokowi ijazah lah saya bilang ya, Jokowi ijazah dan Jokowi presiden kan juga beda. Dan Anda bilang konsisten kan? Ya itu mungkin karena lebih ke apa ya, similarity ya Pak. Kita ngambilnya kan kemiripan, bukan keautentikasian gitu. Iya. Makanya ya similarity. Ya kalau misalkan kita ngambil kayak misalkan Face ID-nya iPhone itu kan dia ada satu sensor yang bisa nge-scan permukaan wajah. Jadi nggak cuman gambar wajahnya, tapi benar-benar ada satu sinyal yang dikirimkan, mungkin infrared ya, yang dipancarkan lalu balik lagi sehingga membentuk titik-titik pola wajah kita secara 3 dimensi di dalam tapi itu iPhone. Orangnya langsung ada? Ya harusnya yang ada, tapi kan ini citra digital yang 2 dimensi. Ya, gitu. Makanya kemudian kalau kita face istilahnya Face ID, face lock gitu. Face lock gitu. Ya. Makanya itu citranya itu eksklusif ya. Ya itu walaupun kita pakai foto kita itu nggak bakal bisa karena dia rata pas kembali. Ya, jadi karena itu dan karena itu beda maka nggak bisa orang lain buka ya. Karena itu, memang wajah kita ini unik. Ya, otentik. Dari semua miliaran manusia itu beda pasti. Makanya apa istilahnya face ID. Face ID sama mata itu berbeda gitu. Ya, ada juga yang mata yang iris gitu ya. Ya, iris gitu ya. Oke. Jadi yang paling kuat menurut saya untuk jadi proof mungkin sekitar 90% ya yang blanko itu. Mungkin kalau misalkan blanko, yang face itu baru 60-70 lah. Oke, kalau kuat. Face recognition itu 60-70. Ya. Kalau blanko ini lintasan ini tadi yang tempelan? Itu lintasan juga gede Pak. Gede ya? Ya gitu. Itu kita bisa buktikan dengan berbagai macam ya. Ada cenderung konsisten ya? Konsisten. Dari pembacaan kanal red, green, blue. Tentang rednya itu sangat rendah. Lalu pembacaan luminance gradient. Gradient analysis itu juga tadi sudah saya ini. Itu benar-benar dia itu menimpa gitu.